Martial Pick Bab 783, Niat Membunuh. Tanah di sekitarnya diwarnai merah sepenuhnya dari kehidupan yang tak terhitung jumlahnya yang dituai di sini, jejak pertarungan dimanapun orang memandang. Ini adalah arena kematian. Sejumlah besar pembudidaya dari ras iblis yang mengetahui berita dari orang dalam sudah menunggu di tribun lebih awal hari ini. Setelah menyaksikan beberapa pertarungan sengit, manusia bertopeng perlahan keluar dari jalur bawah tanah. Dalam sekejap arena dipenuhi sorak-sorai. Selama beberapa bulan terakhir, Yang Kai telah menunjukkan banyak pertarungan mendebarkan dan menegangkan kepada anggota ras iblis ini, membuatnya terkenal di seluruh kota pasir. Hari ini, pertarungan antara Yang Kai dan master lainnya adalah pertarungan terakhir. Karena ada rumor bahwa lawannya kali ini berbeda dari yang sebelumnya, itu sebenarnya adalah master alam Transcendent Orde ketiga. Sejak pertama kali arena kematian diselenggarakan, tidak pernah ada pertandingan antara dua lawan dengan perbedaan yang begitu besar di alam budidaya. Dengan dua alam kecil memisahkan para petarung, di mata mereka yang tidak tahu apa-apa, hasilnya adalah kesimpulan yang sudah pasti. Tetapi bagi mereka yang telah melihat lusinan lebih pertarungan Yang Kai, masih ada beberapa yang berharap dia akan menciptakan keajaiban lagi. Kebencian antara ras yang berbeda tidak memainkan peran di sini, karena penampilan Yang Kai sangat mencengangkan, memberikan hiburan yang sangat tinggi kepada pelanggan setia arena kematian. Apakah ini bocah manusia kecil yang telah memenangkan lebih dari selusin pertandingan di arena kematian orang yang hampir mati setiap saat? Di tribun, Master Alam Sein dengan mata tajam seperti elang menoleh ke pria di sampingnya dan bertanya. Ya, Senior Feng Biao. Penampilannya benar-benar luar biasa, bahkan junior elit dari ras iblis kita jauh lebih rendah darinya. Orang di sebelahnya segera menjawab. Setelah hari ini, dia hanya akan menjadi mayat. Feng Biao dengan dingin mendengus, tampak seolah-olah dia sangat enggan untuk membiarkan Yang Kai terus bernapas. Apa yang dikatakan senior benar sekali. Bagaimanapun lawannya berbeda dari yang sebelumnya, pria itu mengangguk berulang kali, tiba-tiba menurunkan suaranya seolah-olah dia memiliki beberapa kekhawatiran, tapi senior, dia adalah petarung yang dilatih oleh senior Sueli, jika kita benar-benar membunuhnya dan senior Sueli memutuskan untuk menyalahkan kita, dia tidak akan melakukannya. Feng Biao menggelengkan kepalanya dengan tegas. Pertarungan ini dilakukan atas permintaan Tuan Gou Qiong. Aku bernegosiasi dengan Sueli secara pribadi kemarin dan mencapai kesepakatan bahwa apapun yang terjadi hari ini dia tidak akan meminta pertanggungjawaban kita. Pria itu mendengar ini dan tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang agak bingung, bertanya-tanya mengapa Jenderal Gou Qiong begitu memperhatikan manusia ini. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa putra Gou Qiong diselamatkan oleh Yang Kai. Feng Biao telah dikirim ke sini kali ini secara khusus untuk menangani masalah ini untuk selamanya, tetapi dia telah diperintahkan untuk tutup mulut tentang detailnya, jadi bahkan bawahan yang dia bawa tidak mengetahui keseluruhan cerita. Meskipun Sueli bukanlah teman Gou Qiong, dia juga tidak akan melakukan sesuatu yang sepele seperti menyebarkan cerita seperti itu untuk mempermalukan yang terakhir, dia hanya tertarik untuk menghadapi Gou Qiong secara langsung. Senior, itu Yumo akan segera tiba. Pria itu tiba-tiba berbisik. Mata Feng Biao menyipit saat dia mendongak untuk melihat Yumo terbang ke arahnya dari kejauhan, yang terakhir mendarat di sampingnya beberapa saat kemudian dan duduk dengan santai. Keduanya adalah Master Alam Sein Orde pertama dan melayani Jenderal Iblis yang berselisih satu sama lain, jadi tentu saja tidak ada niat baik di antara mereka. Saat keempat mata mereka bertemu, seolah-olah percikan api tak terlihat memenuhi ruang di antara mereka. Yumo, sudah lama sekali sejak terakhir kali aku melihatmu. Feng Biao menyapa dengan ekspresi dingin di wajahnya. Yumo balas tersenyum ringan dan menjawab, Feng Biao, bahkan setelah lama tidak bertemu denganmu aku masih belum terbiasa dengan wajahmu. Setiap kali aku melihat penampilan bodohmu itu membuat aku ingin membunuhmu. Aku memikirkan hal yang sama. Feng Biao balas mencibir, trukinya perlahan mulai mengembun, matanya yang penuh permusuhan melotot ke arah Yumo. Yumo mengerutkan bibirnya pada saat itu dan melanjutkan, kali ini aku tidak datang ke sini untuk berkelahi denganmu, aku hanya ingin menanyakan sesuatu padamu. Apa? Melihatmu, sepertinya kamu cukup percaya diri dengan pertarungan hari ini. Mengatakan sesuatu yang sudah sangat jelas. Arena kematian kota pasirku mempromosikan perjudian. Jika kamu begitu percaya diri, mengapa tidak bertaruh denganku? Saat pertarungan selesai, kamu mungkin bisa memperoleh beberapa manfaat tambahan dengan cara itu.
Apa menurutmu kamu perlu mengingatkanku tentang itu? Feng Biao berkata dengan ketidaksenangan yang jelas, aku sudah bertaruh 200.000 batu kristal. Yumo memasang ekspresi terkejut dan berkata layak untuk Feng Biao keberanian seperti itu. Sepertinya kamu ingin mengambil semua kekayaan kota pasirku. Tidak bisakah kamu menangani bahkan nilai sekecil itu? Feng Biao tersenyum menghina, jika kamu tidak mampu aku bisa mundur sekarang juga, selama kamu, Yumo, di depan semua orang, sujud dan minta maaf padaku. Kamu pasti bercanda, karena kota pasir sudah membuka bisnis ini, tentu saja, betapapun besar taruhannya, kami bisa menelannya. Sebenarnya aku hanya ingin bertanya kepada kamu, karena ini adalah kesempatan langka, mengapa tidak bertaruh dengan uang sungguhan? Mengatakan demikian, Yumo melontarkan pandangan provokatif ke arah Feng Biao. Sebagai tanggapan, Feng Biao menyipitkan matanya dan bertanya, uang sungguhan. Ya, bagaimana kalau mempertaruhkan semua yang kamu miliki? Jika aku ingat dengan benar, kamu memiliki sejumlah artefak bagus, bukan? Feng Biao mengerutkan kening saat dia menatap curiga ke arah Yumo, dengan dingin berkata, melihatmu seperti ini, tampaknya kamu cukup percaya pada bocah manusia itu. Pikirkan apapun yang kamu suka. Mungkin dia akan menang, mungkin dia tidak akan menang, tetapi apakah kamu bertaruh atau tidak itu tergantung seberapa besar keberanianmu sendiri. Feng Biao menatapnya dalam-dalam. Meskipun dia tahu bahwa orang ini, yang selalu tidak cocok dengannya seperti api dengan air sedang memprovokasinya, dia tidak bisa mundur sekarang dan hanya bisa mengangguk bagus maka aku akan mempertaruhkan semua artefakku juga. Mengatakan demikian, dia menjentikkan pergelangan tangannya dan armor rantai bersulam yang bersinar, tombak panjang dengan aura yang mengejutkan, dan pedang hitam legam muncul di depan Yumo. Ketiga item ini semuanya adalah artefak kelas Sein, masing-masing dari itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Artefak ini adalah artefak yang paling berharga bagi Feng Biao dan sering dia gunakan. Jika dia kehilangan itu dalam perjudian kali ini, efektivitas tempurnya akan turun secara signifikan. Setelah menyerahkan 3 artefak kelas Sein ini, Feng Biao bahkan menurunkan tas semesta dari pinggangnya dan melemparkannya ke Yumo, sambil berkata, jika kita akan melakukan ini, sebaiknya kita melakukannya secara menyeluruh apa yang ingin kamu katakan. Mata Yumo berbinar, tidak berbicara omong kosong, dan hanya tersenyum, berbalik dan pergi. Feng Biao tidak berusaha menghentikannya, juga tidak mengajukan pertanyaan apapun. Meskipun keduanya tidak bersahabat, mereka masih akan mematuhi kesepakatan verbal yang telah mereka capai. Catatan, kesepakatan verbal adalah kesepakatan yang hanya dilakukan secara lisan tanpa surat perjanjian. Sesaat kemudian, Yumo kembali ke Sueli. Apakah semuanya sudah diatur? Sueli menatap Yang Kai yang berdiri di tengah arena kematian dan bertanya kepada Yumo dengan lembut. Bagus, Feng Biao mengeluarkan semua barang miliknya, Yumo mengangguk ringan, kemudian mengerutkan kening, Nyonya, apakah kamu benar-benar percaya diri tentang bocah kecil itu? Sejujurnya, meski penampilan sebelumnya cukup mengejutkan, kali ini sejujurnya aku tidak menyukai dia. Kemungkinan besar dia akan mati di sini. Kematiannya bukanlah masalah besar, tapi dengan Feng Biao berjudi begitu banyak uang, ketika bocah itu mati, itu akan menjadi kerugian besar bagi kota pasir. Aku tidak tahu, kata Sueli saat dia menggelengkan kepalanya dan sedikit kebingungan terlintas di matanya. Yumo langsung tercengang. Sebagai salah satu dari 4 jenderal iblis, seorang master yang memiliki sedikit orang yang sebanding di seluruh dunia, Sueli secara alami memiliki wawasan dan penilaian yang sangat mendalam, tapi kali ini sepertinya dia bahkan tidak yakin tentang situasinya. Aku juga berjudi di sini. Meskipun dari sudut pandang yang masuk akal, bocah kecil itu tidak diragukan lagi adalah orang yang akan mati, tapi... Mengatakan demikian, Sueli menoleh untuk melihat ke arah Anlinger yang berdiri diam di sana sepanjang waktu dan tersenyum licik. Dari awal sampai akhir, gadis kecil ini tidak menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran. Yumo tidak bisa menahan diri untuk menoleh untuk melihat Anlinger dan memang menemukan bahwa inilah masalahnya. Meskipun gadis manusia kecil ini tahu Yang Kai akan menghadapi musuh yang sangat kuat hari ini, ekspresinya tetap tenang. Sueli jelas menyadari beberapa informasi dari perilaku Anlinger. Aku bertanya padanya beberapa kali seberapa besar kekuatan sejati bocah laki-laki itu, tapi dia selalu menolak untuk menjawabku. Tapi itu hanya membuatku semakin penasaran. Sueli mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai wajah Anlinger, membuat takut yang terakhir. Katakan padaku, apakah dia pernah bertarung dengan lawan seperti itu sebelumnya?
Sueli tiba-tiba bertanya dengan nada serius. Mata indah Anlinger menjadi kusam dalam sekejap tetapi dengan cepat cahayanya pulih kembali saat ekspresi perjuangan muncul di wajahnya. Adegan dirinya dan Yang Kai dikejar oleh Saintes Nan dan berhadapan dengan Master Klan Matahari di dunia kecil misterius itu melintas di benaknya. Meski begitu, Anlinger memasang ekspresi sedih saat dia entah bagaimana berhasil menggelengkan kepalanya. Sueli dengan enggan menghela nafas, tekadnya juga sangat luar biasa, sepertinya dia mengembangkan seni rahasia yang sangat kuat. Namun, hanya dari bagaimana dia menanggapi barusan cukup jelas bahwa bocah laki-laki di bawah sana telah bertarung melawan master seperti itu sebelumnya dan berhasil bertahan, kalau tidak dia tidak akan begitu santai sekarang. Ya, Sueli mengangguk ringan, jika kali ini dia masih belum mati, dalam waktu dekat dia pasti akan menjadi orang yang paling berpengaruh di seluruh dunia. Pada saat itu, dia bahkan mungkin melebihi kekuatan Komandan Iblis dan menjadi eksistensi tertinggi. Tubuh Yumo bergetar ringan, apakah Nyonya benar-benar mengevaluasinya dengan sangat tinggi? Dia punya potensi. Sueli dengan tegas berkata, jejak niat membunuh dingin melintas di mata indahnya. Sayang sekali orang seperti itu bukan anggota dari klan kita. Jika dia adalah anggota dari ras iblis, dia akan berharga untuk dilatih. Yumo telah mengikuti Sueli selama bertahun-tahun jadi dia secara alami tahu apa yang dia pikirkan saat ini dan tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan. Bakat luar biasa seperti itu hanya membuat bocah manusia ini menjadi ancaman yang lebih besar. Jika jenius seperti itu tidak terbunuh lebih awal, itu pasti akan memiliki dampak negatif yang signifikan pada seluruh ras iblis di masa depan. Karena itu, hari ini, nasib bocah kecil ini telah diputuskan, karena bahkan jika dia memenangkan pertarungan ini, Sueli berencana untuk membunuhnya. Melihat ke bawah, ke panggung arena kematian tempat Yang Kai diam-diam menunggu lawannya muncul, Yumo dengan tulus mengasihani dia. Setelah menunggu lama lawan Yang Kai akhirnya muncul. Orang ini tampak seperti sedang berjalan dengan santai tetapi kecepatannya sebenarnya sangat cepat dan hanya dalam sekejap, dia sudah berdiri di depan Yang Kai. Mengenakan jubah hitam polos yang dapat ditemukan di toko biasa manapun, pria ini memiliki aura yang agung namun dingin, yang dengan sempurna disorot oleh rambut sebahu hitam legam dan tatapan yang dalam. Niat jahat yang melonjak berdenyut dari tubuh pria ini dan ki iblisnya sangat murni, jelas dia jauh lebih kuat dari Master Alam Transcendent Orde ketiga biasa. Mata Yang Kai menyipit saat hatinya agak tenggelam. Bahkan hanya dengan pandangan sekilas, dia tahu bahwa lawannya bukanlah kesemek yang mudah dicubit. Kali ini dia harus berusaha sekuat tenaga jika dia ingin menang. Meskipun Yang Kai memiliki serangga pelahap jiwa dan dengan demikian tidak takut dengan lawan manapun di bawah alam Sein, situasi ini berbeda. Di depan begitu banyak master dari ras iblis, dia tidak bisa mengekspos serangga pelahap jiwa, jadi dia hanya bisa mengalahkan lawannya secara langsung. Selain itu, Yang Kai juga ingin menguji seberapa banyak dia telah tumbuh selama periode waktu ini. Bersambung.